Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berjumpa kembali, bertemu kembali setelah sebelumnya di antara kita dan kami pribadi melaksanakan liburan semesteran, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan terkait dengan madrasah dhahiriyah. Setelah kemarin kita membahas bersama bagaimana landasan madrasah dhahiriyah, sikap mereka dan hasil dari ijtihad mereka, maka pada kesempatan hari ini kita membahas poin akhir di mana penulis yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya tentunya Dirasah fi Fiqhi Maqasidis Syariah lanjutan yaitu halaman ke-77 menjelaskan. Jadi setelah memaparkan semua itu menjelaskan qiyamu syariati 'alal 'ilali wa ri'ayatil masalih. Jadi ternyata beliau menjelaskan bahwa syariat ini sangat memperhatikan terhadap ilah-ilah dan juga sangat memperhatikan terkait dengan maslahat. Tentu ini merupakan bantahan dari penjelasan-penjelasan berikutnya, penjelasan-penjelasan sebelumnya, karena penjelasan sebelumnya menjelaskan bagaimana landasan, kemudian bagaimana sikap, dan bagaimana hasil dari ijtihad dhahiriyah. Di mana dhahiriyah ini seringkali mereka melupakan maslahat-maslahat di balik daripada teknas, karena mereka sangat kaku dalam memahami nas-nas syar'i. Untuk itu mari kita mulai pembahasan ini yang merupakan pembahasan akhir tersebut. Sehingga pertemuan esok hari, pertemuan minggu depan kita membahas madrasah berikutnya. Baik, Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan wa mimma yaruddu ala da'wa haula'i. Dan di antara yang kita kemudian mampu menolak atau membantah tuduhan mereka yaitu madrasah dhahiriyah, yaitu ma ittafaqa alaihi jumhuru ulama'il ummah, yaitu apa yang telah disepakati oleh jumhur ulama ummah, yaitu apa? Min anna syari'ata innama unzilat litahqiqi maslahatil ibad fil ma'ashi wal ma'adi. Bahwasannya syariat itu diturunkan litahqiqi maslahat, untuk memberikan, merealisasikan maslahat al-ibad, hamba-hamba, fil ma'ash, baik di dunia, wal ma'ad, ataupun di akhirat. Nah, ini artinya memang sebagaimana dulu Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat al-hakim yang maha bijaksana. Tentu kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak mungkin kemudian Allah memberikan hukum, memberikan syariat terlepas dari maslahat di dalamnya. Tentu ini tidak mungkin. Maka pasti apa yang Allah berikan, apa yang Allah cantumkan di dalam Al-Qur'an, syariat-syariat yang Allah bebankan pasti mengandung maslahat, karena itu bagian daripada Al-Hakim, kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjelaskan wa annallaha subhanahu la ya'udu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak kembali kepadanya. Artinya Allah tidak akan merasakan hal itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, sebagaimana paragraf berikutnya bisyai'in minha, yaitu Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan mendapatkan bagian daripada perintah-perintah tersebut.
Misalnya ketika Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu, lantas kita mengerjakan sesuatu tersebut, kemudian Allah semakin tinggi, ini tidak seperti itu. Sebaliknya, jika Allah kemudian melarang sesuatu, lantas kita mengerjakannya, tidak kemudian merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fahuwa ghaniyun 'anil 'alamin. Karena Allah itu Maha Ghani. Ini dulu juga disinggung oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa Allah memiliki sifat Al-Hakim wal Ghani. Al-Hakim artinya seluruh syariat yang Allah bebankan pasti mengandung maslahat. Al-Ghani bahwa maslahat tersebut pasti kembali kepada hamba-hambanya, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kaya. Beliau menjelaskan berikutnya, melanjutkan penjelasannya, wa innama arada bihimul khaira wa salaha li khalqihi. Dan sesungguhnya yang Allah inginkan dari hal itu adalah kebaikan dan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Fala budda lil alimi min taharri ma'rifata maqsudillahi ta'ala min syar'ihi. Di sini kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, maka seharusnya bagi seorang alim itu min taharri, yaitu menyelidiki ma'rifata maksudillah, pengetahuan tentang maksud-maksud Allah Ta'ala min syar'ihi, dari syariat yang Allah tetapkan. Artinya maka bagi seorang alim, seorang penuntut ilmu, ya kita bagaimana meneliti dengan pengetahuan terkait dengan maksud-maksud Allah di balik syariatnya. Ini beliau menjelaskan demikian. Artinya ada urgensi kita untuk mengetahui maqasid syariah. Walaysa li ahadin ayyan fiya anis syari'atil al-hikmata wa maslahata fiha ja'at bihi. Walaysa li ahadin, dan tidaklah bagi salah seorang ayan via menafikan anis syariati, dari syariah, berupa al-hikmah, berupa hikmah-hikmah, wal maslahah, dan maslahat-maslahat, fima ja'at bihi, yang ia datang bersama hal itu. Artinya tidak boleh salah seorang di antara kita menafikan, meniadakan dari syariat yang Allah bebankan, yaitu kita dilarang meniadakan hikmah-hikmah, maslahat-maslahat yang berada di dalam syariat tersebut. Karena ketika kita menghilangkan hikmah atau maslahat-maslahat, maka seakan-akan ya kita tidak percaya bahwa Allah itu Al-Hakim, sehingga seakan-akan ketika Allah telah menciptakan, membuat syariat, kemudian Allah tinggalkan begitu saja tanpa ada maslahat, tanpa ada hikmah di baliknya. Kemudian beliau menjelaskan salah satu nukilan ungkapan brilian dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, wa min kalimatil mudhi'ah allati yatanaqalaha ahlul ilmi huna, dan di antara kalimat yang bersinar atau brilian allati yatanaqalaha, yang dinukilkan oleh ahlul ilmi huna di sini, yaitu maqalahu al-Imam Ibnu Qayyim fi i'lamihi, apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim fi i'lamihi, yaitu i'lamul muwaqqi'in, di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini ungkapan yang sangat menarik, bisa untuk kita garis bawahi dan bisa untuk menjadi motivasi bagi kita pengkaji syariat, yaitu beliau mengatakan, inna syari'ata, sesungguhnya syariat itu, mabnaha, bangunannya, wa asasuha, dan pondasinya, ala hikam, di atas hikmah-hikmah, wa masalih, maslahat-maslahat, al-ibad, hamba, fil ma'asyi, baik di dunia, wal ma'ad, ataupun di akhirat. Artinya syariat itu bangunannya, pondasinya, semua itu di atas hikmah dan maslahat-maslahat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan lebih lanjut yang cukup menarik juga, wahya adlun kulluha, semua itu adil. Artinya syariat Allah itu semuanya adil. Kalau di barat ini kan sering mengkritik, atau orang-orang yang
memang pola pikirnya sudah terbaratkan kan sering mengkritik warisan 1:2 misalnya. Padahal itu adalah adlun kulluha. Jadi bisa kita mungkin jelaskan ketika menjelaskan madrasah berikutnya. Wa rahmatun kulluha dan rahmah semuanya. Wa masalihun kulluha dan maslahat semuanya. Masya Allah. Wa hikmatun kulluha dan hikmah semuanya. Fa kullu mas'alatin kharajat anil adli dan setiap masalah yang keluar dari keadilan ilal jauri menuju ketidakadilan wa anir rahmah dan dari rahmah ila diddiha menuju kebalikannya wa anil maslahati dan dari maslahah ilal mafsadah menuju mafsadah wa anil hikmah dan dari hikmah ilal abas menuju kesia-siaan falaisat minasyariah maka bukan dari syariat. Ini Masya Allah sekali. Wa in adkhalat wa in udkhilat fiha bitakwil walaupun ada yang memasukkan hal itu dengan ta'wilan-ta'wilan yang mereka buat sendiri. Ini tidak mungkin kemudian dikatakan sebagai syariat. Artinya syariat yang Allah berikan ini tidak mungkin mengandung di dalamnya kesia-siaan, tidak mungkin juga ada mafsadah, tidak mungkin juga ada kebalikan dari rahmah dan tidak mungkin ada juga kebalikan dari keadilan atau ketidakadilan. Ini cukup menarik sekali ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Melanjutkan, Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan berikutnya, wa hadza kalam yanbaghi an naghudda alaihi bin nawajid. Ungkapan ini sezukjanya an naghudda kita gigit alaihi bin nawajid dengan gigi geraham kita. Artinya ungkapan ini ungkapan yang sangat penting, hendaknya kita pegang erat-erat, kita yakini bahwa syariat pasti mengandung hikmah di dalamnya. Wa an wajhahu bihil ladina yatamassahuna bi Ibnu Qayyim wa Sayyidhi Ibnu Taimiyah. Dan kita menjadikannya sebagai bahan untuk menghadapi nuwajihahu bihi alladzina orang-orang yang yatamassahuna yang mereka mengaku belajar di Ibnu Qayyim dengan Ibnu Qayyim wa Sayyikhihi Ibnu Taimiyah dan syekhnya Ibnu Taimiyah. Artinya ada pula yang kemudian mereka belajar kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kepada Ibnu Taimiyah, namun ternyata mereka berpandangan literal, namun mereka hanya mengambil teks nas saja tanpa memperdulikan maqasid maslahah di balik teks tersebut. Ini kan tentu bertentangan dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga tentunya syekhnya, gurunya yaitu Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah. Walakinnahum lam yahmilu anhuma hadhihi ruh. Nah, di sini ya. Jadi kita bisa menggunakan ungkapan ini untuk menghadapi orang-orang yang mengaku belajar kepada Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Taimiyah, tetapi mereka tidak memegang ruh ini dari kedua syekh tersebut. Gitu. Ini ungkapan atau penjelasan dari Syekh Yusuf Al-Qardawi. Wa hadhil basirah juga tidak mengambil pandangan yang mulia ini, basirah ini, allati tangduru ila syari'ati hadhihi nadrah, untuk melihat kepada syariat dengan pandangan ini. Wa tara dzalika asasan li taghayyuril fatwa bi taghayyuriz zamani wa makani wal insan, dan melihat hal itu sebagai asasan li taghayyuril fatwa, untuk berubahnya fatwa bi taghayyuri zamani dengan berubahnya zaman wa makan wal insan. Nah, seperti itu. Artinya Syekh Yusuf Al-Qardawi mengingatkan
bahwa kita bisa menggunakan ungkapan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tersebut untuk membantah mereka yang jumud pandangannya, tidak melihat dari ungkapan tersebut bahwa fatwa ini bisa berubah tentunya dengan berubahnya zaman, makan, dan perbedaan manusia. Waqfan li maqasidi wal ahdafi wa masalih allati ra'aha syari' inda tashri'ihi lil hukmi. Sesuai lil maqasid dengan maqasid wal ahdaf dan tujuan-tujuan wa masalih maslahat-maslahat alladzi ra'aha syari' yang Allah Subhanahu wa taala perhatikan inda tasyri'ihi lil hukmi ketika Allah mensyariatkan suatu hukum. Ijaban baik berupa perintah wa istihbaban ataupun perkara-perkara yang disenangi yaitu sunnah, au tahriman ataupun larangan haram, au karahatan ataupun makruh, au ibahatan ataupun kebolehan atau bentuknya pilihan. Nah, ini masalah sekali ungkapan tersebut. Beliau Syekh Yusuf Al-Qardawi kemudian menjelaskan paragraf bawahnya ini, wal adillatu ala wujubi taghayyuril fatwa bi taghayyuri maujibatiha katsirah. Bahwa ternyata dalil yang mewajibkan berubahnya fatwa dengan berubahnya sebab-sebabnya katsirah sangat banyak. La yattasi'ul maqam laha huna yang tentu tidak akan cukup untuk dijelaskan dan dijelaskan di sini dan tentu kurang tepat jika dijelaskan panjang lebar di sini. Sehingga beliau kemudian menerangkan wa qad bayyanaha dan telah kami jelaskan fi kutubin ukhra di dalam buku beliau yang lain. Ini kita bisa melihat petunjuk yang kedua, undur lihatlah kitabnya Syekh Yusuf Al-Qardawi yang berjudul Awamilu Syi'ah wal Murunah fi Syariatil Islamiyah. Ini bisa kita lihat, bisa kita cari di internet. Al-Amilu Khamis, faktor kelima. Jadi dalam buku ini di dalam faktor kelima. Kemudian juga kita diperintahkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi di sini disuruh untuk melihat kitabnya yang lain yaitu Madkhal li Dirasati Syariah Al-Islamiyah. Faslun Taghayyurul Fatwa pada pasal berubahnya fatwa yaitu tepatnya di halaman 200 hingga 229. Paragraf berikutnya, innamal ladzina yahummuna dzikruhu wa ta'qiduhuna. Beliau Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan sesungguhnya yang menurut kita penting untuk kita jelaskan di sini, untuk kita sebutkan di sini dan untuk kita kuatkan di sini adalah manabbahahu alaihi Ibnu Qayyim, yaitu ungkapan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tersebut. Artinya beliau memang pengen menegaskan bahwa syariat itu sangat memperhatikan maslahat-maslahat karena di balik syariat pasti ada maslahat. Wa huwa irtibatul dzalika bitakriri qiyami syariah ala riayatil masalih, yaitu apa yang ingin beliau tekankan yaitu irtibat, kaitan atau keterkaitan antara hal itu yaitu bitakriri qiyami syariah dengan menetapkan bahwa syariat itu sangat memperhatikan ala riayatil masalih terhadap penjagaan maslahat. Fa'idha taghayyurul hal, maka ketika kondisi itu berubah, walam ya'uddul hukmul qadim, dan hukum yang lama itu tidak mampu muhakkikon merealisasikan lil maslahah terhadap maslahah, wajaba ayyataghayyar, maka wajib untuk berubah. Nah, di sini ya, ketika hukum lama itu tidak mampu merealisasikan maslahat, tentunya maslahat yang memang benar-benar maslahat rajihah, wajaba yataghayyar, maka wajib untuk berubah. Wa ala hadzal asas yajibu mutaradah fikrah al-hil al-hail. Atas dasar hal ini juga maka kita wajib meninggalkan pemikiran al-hail ataupun tipu daya. Karena terkadang kita
menganggap oh ini mungkin tipu daya saja untuk mengakal-akali hukum. Padahal tidak demikian karena memang maslahatnya sudah tidak terpenuhi. Contohnya mungkin agar mempermudah kita meskipun nanti ini juga disinggung di Madrasah Wasatiyah kalau tidak salah bahwa Umar bin Khattab dulu ini pernah tidak memberikan zakat kepada mu'allaf qulubuhum, mu'allafatil qulubuhum terhadap para mu'allaf. Kenapa demikian? Karena Umar bin Khattab bukan meninggalkan ayat yang berbicara bahwa ada 8 golongan yang akan mendapatkan zakat, salah satunya adalah wa mu'allafati qulubuhum. Umar tidak menganulir nas tersebut, tetapi Umar melihat bahwa kondisi zamannya Umar, Islam telah kuat dan membutuhkan dana juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga mereka para mu'allaf tidak diberikan zakat, uangnya diperuntukkan untuk asnaf yang lain. Karena melihat Islam telah kuat, jika ingin masuk Islam, silakan masuk Islam. Jika tidak, tidak usah masuk Islam. Seperti itu. Berbeda dengan zaman sebelum Umar bin Khattab, zamannya Rasulullah misalnya, yang memang Islam masih lemah, kemudian perlunya untuk melembutkan hati-hati mereka yang membenci Islam atau mereka yang baru masuk Islam, sehingga perlu untuk memberikan zakat. Nah ini ya, kita perlu menghindari meninggalkan fikroh al-hail, yaitu tipu daya. Alladzi intasyarat ladai ba'dul mutaakhirin, yang tersebar di sebagian para mutaakhirina, orang-orang yang baru-baru ini, litahayul, untuk membuat tipu daya ala fi'li ba'dil muharramat, untuk mengerjakan sebagian yang haram-haram. Nah, ini di sini ya. Jadi kita wajib meninggalkan pemikiran yang berusaha untuk membuat tipu daya agar dapat melakukan perbuatan haram. Nah, ini masalah sekali. Au isqatu ba'dul wajibat, atau untuk menggugurkan sebagian kewajiban-kewajiban. Nah, tentu ini beliau berusaha pertengahan. Beliau juga meyakini bahwa ketika hukum itu tidak mampu merealisasikan maslahat, maka wajib ayyataghayyar, wajib untuk dirubah. Tentu ini terkait fatwa tadi ya, seperti itu. Namun demikian kita juga meninggalkan pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk mencari celah, membuat tipu daya untuk melakukan keharaman-keharaman. Lanjutnya, beliau mengatakan kama nu'akkid huna, sebagaimana yang ingin kami tekankan di sini, ala anna kulla hukmin syar'iyyin, bahwasannya setiap hukum syar'i labudda ayyakuna wara'ahu tahqiqu maslahah. Wajib atau harus ayyakuna wara'ahu, di belakangnya itu pasti tahqiqu maslahah, merealisasikan maslahat, daruriyatan au hajiyatan au tahsiniyatan, baik berupa daruriyat au hajiyat au tahsiniyat. Ini sebagaimana yang dulu pernah kita jelaskan, daruriyat maslahat yang sifatnya harus ada, kalau tidak ada maka ia akan celaka. Hajiat ini maslahat yang jika tidak ada maka orang kesulitan. Tahsiniat ini berupa perkara-perkara baik, akhlak-akhlak kalimah yang harus dijaga. Waqfu taksimil usuliyyin li maratibil masalih, yaitu sebagaimana pembagian para ahli usul terhadap tingkatan-tingkatan maslahat. Wa qad yakunu tahqiqul maslahah fi surati salbiyah, dan terkadang agar dapat merealisasikan maslahat ini dalam bentuk penegasian, yaitu bimakna darul mafsadah, yaitu pelarang atau menolak mafsadah. Karena kan memang perintah-perintah yang Allah berikan kan terkadang bentuknya salbiyah, seperti larangan meminum khamr, larangan berzina. Nah, karena itu darul mafsadah, untuk menolak mafsadah. Beliau menjelaskan berikutnya, wa qad jawwada al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi fi muwafaqatihi
Dan demikian pula telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, pakar maqasid syariah, di mana beliau al-hadisu an hadhil maqasid, membicarakan terkait maqasid ini, wa afradulaha, dan menyendirikannya juz'an khoson, juz tersendiri, min kitabihi, dari kitabnya, yang bagi yuroja, yang sejujurnya kita rujuk buku tersebut. Ini Masya Allah. Memang Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan bab tersendiri terkait dengan maqasidus syariah. Ini ada footnote 1. Undur justani, kita diperintahkan untuk melihat juz kedua, karena memang juz kedua inilah yang membahas maqasid. Minal al-muwafaqat wangdur maqasidus syariah al-islamiyah li Ibni Ashur. Kita juga disuruh untuk melihat maqasidus syariah al-islamiyah milik Ibnu Ashur. Wangdur ma katabenahu anil maqasid fi kitabina. Dan juga apa yang telah Syekh Yusuf Al-Qardawi tulis di dalam bukunya Madkhal lidirasati syariah al-islamiyah. Madkhal lidirasah syariah al-islamiyah. Wa fi hadisina, dan juga di dalam ucapan atau di dalam buku yang lain, yaitu atau di dalam pembicaraannya terkait usulul fiqhi al-maisir di kitabina, di dalam kitabnya Taisirul Fiqhi juz awal. Nah, ini bisa kita rujuk sebagai tambahan maklumat bagi kita. Kemudian lanjutnya, kama afrodahu bita'lifi fi asrinal al-alamah Muhammad Tahir Ibnu Ashur, sebagaimana juga yang telah ditulis oleh ulama kita hari ini, yaitu Muhammad Tahir Ibnu Ashur. Wa istadraka ba'dul istidrakat muhimmah, di mana beliau pun menambahi perkara-perkara yang penting. Kemudian kama kataba al-alim al-azhari al-faqih Syekh Muhammad Mustafa Syalabi kitabuhu Ta'lilul Ahkam. Juga sebagaimana yang telah ditulis oleh seorang alim dari Al-Azhar al-faqih, seorang faqih, yaitu Syekh Muhammad Mustafa Syalabi, dalam kitabnya Ta'lilul Ahkam alladhi hasala bihi ala syahadati, yang dengannya beliau memperoleh gelar al-alamiyah min darajatil ustad, yaitu gelar profesor. Artinya Syekh Muhammad Mustafa Salabi dengan kitabnya Ta'lilul Ahkam pun mendapatkan gelar profesor dengan karyanya tersebut minal Azhar, dari Azhar tahun 1944 Masehi. Wa kadaba fihi katsir minal ulama, dan juga banyak para ulama yang menulis, wal bahisina, dan para peneliti, fi asrina, dari zaman kita. Wa qaddamat lahu rasail lidoktorah, dan mereka juga menulisnya di risalah-risalah doktorah, disertasi. La'ala ashharuha, yang paling terkenal adalah Risalatu Al-Alim Al-Bahis, risalahnya atau tulisannya, bukunya Al-Alim, seorang yang alim, Al-Bahis, meneliti, Al-Maghribi, Maroko, yaitu Al-Ma'ruf, yang diketahui, Ad-Duktur Ahmad Ar-Raisuni, yaitu Duktur Ahmad Ar-Raisuni. Jadi Ahmad Ar-Raisuni seorang ulama yang pakar maqasid juga, bukunya terkait dengan maqasid sangat banyak. Yang dulu pernah kita pelajari juga di Ma'had Ali An-Nur, itu ada kitab yang berjudul Muhadharat fi Maqasid Syariah, kalau tidak salah ya. Ada muhadharah beliau terkait dengan Maqasid Syariah yang beliau paparkan, mendapatkan respon bagus, akhirnya buku tersebut diterbitkan. Beliau juga kemudian mengatakan, wababul ilmi maftuhun, pintu ilmu itu sangat terbuka lebar, walikulli mujtahid nasibun, dan setiap mujtahid itu memiliki bagian pahalanya masing-masing. Artinya beliau tidak menafikan bahwa pintu ilmu itu sangat terbuka, kita bisa berijtihad, kita bisa menjelajahi, menelusuri ilmu, merumuskan dan lain sebagainya seluas-luasnya. Walikulli mujtahid nasibun, dan setiap mujtahid pasti memiliki bagian pahalanya sendiri-sendiri. Kemudian untuk menguatkan hal itu, keyakinan tersebut, di sini beliau juga memaparkan
fuqaha sahabati yang duruna ila maqasidis syariah, bahwa para ahli fikih dari para sahabat, fuqaha sahabah yang duruna mereka melihat ila maqasidis syariah, kepada maqasidus syariah. Beliau kemudian memaparkan waman istaqra'a ma athara an fuqaha sahabah, barang siapa yang melihat, meneliti ma'athara, asar-asar an fuqaha'i sahabah, dari para ulama sahabah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, mislu khulafa'ir rasyidin, seperti al-khulafa ar-rasyidin, wa ibnu Mas'ud, wa ibnu Abbas, wa ibnu Umar, wa Aisyah, dan Aisyah, wa Mu'ad, dan Mu'ad, wa Zaid bin Sabit, wa nadhara ila fiqhihim, dan kita juga melihat kepada fikih mereka, wa ta'ammuluhu bi'amat, dan kita berta'amul atau benar-benar meneliti, benar-benar mengkajinya dengan dalam. Apa yang terjadi? Tubayyinu lahu annahum kanu yangduruna ila ma wara al-ahkam min ilali wa masalih, bahwa ternyata mereka itu melihat apa yang ada di belakang hukum dari ilah-ilah dan maslahat-maslahat. Artinya ketika kita benar-benar meneliti para sahabat seperti Khulafaur Rasyidin, kita akan mendapati bahwa mereka melihat apa maslahat, apa ilah di balik hukum-hukum yang telah Allah berikan. Beliau kemudian menjelaskan wa ma tahmiluhu al-awamir wan nawahi min hikami wa maqasid, dari apa-apa yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, min hikami, dari hikmah-hikmah, wa maqasid, dan maslahat-maslahat, maqasid, tujuan-tujuan. Artinya tadi bahwa para sahabat mereka melihat apa yang dibalik hukum tadi, dari perintah-perintah ataupun larangan-larangan, berupa hikmah-hikmah yang ada dan maqasid-maqasid yang ada. Faida aftau fi mas'alatin, maka apabila mereka memberikan fatwa pada suatu masalah, au hakamu fi qadiyah, atau mereka menghukumi dalam suatu qadiyah, kejadian, lam taghib an balihim maqasidash syari'ati wa ahdafiha, maka mereka tidak akan meninggalkan di dalam pemikiran mereka, atau mereka tidak akan melupakan maqasidus syariah wa ahdafuha, maqasid syariah dan tujuan-tujuannya. Nah, ini masalah sekali. Falam yahdaru, maka mereka tidak akan menelantarkan, walam yahdaru hadhil maqasid. Maqasid ini atau hadhil maqasid al-kulliyah, maqasid yang sifatnya umum, kulli ini, fi ghamratil hamasah, dengan dipenuhi antusiasme linususi juz'iyah, terkait dengan nas-nas juz'i. Artinya para sahabat mereka melihat juga apa tujuan dari syariat, maksudnya yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Mereka tidak meremehkan maqasid yang sifatnya global, kulli, dengan kemudian hanya mengambil nas-nas yang sifatnya parsial saja. Wala aks, dan juga tidak sebaliknya. Tidak juga para sahabat ini hanya berpatokan dengan nas-nas saja, dengan maqasid yang sifatnya kuli saja, kemudian meninggalkan nas. Nah, ini juga tidak juga. Tetapi bal robatu juz'iyat bikulliyat, tetapi para sahabat mereka robatu al juz'iyat, mengaitkan yang sifatnya parsial, kecil-kecil, bikulliyat, dengan yang sifatnya global atau yang besar, kulli. Wal furuq bil usul, dan sifatnya furuq dengan usul. Wal ahkam bil maqasid, dan hukum-hukum dengan maksud-maksudnya.
Ba'idan anil harfiyah wal jumud, jauh dari harfiyah, literalisme, dan juga jumud dan kaku. Nah, ini Masya Allah. Nah, kemudian beliau mencontohkan di dalam halaman dan paragraf berikutnya, Mu'ad ya'khudul qimah fi zakatil hubub. Mu'ad bin Jabal saja ini juga pun mengambil ya'khudul qimah, mengambil nilai dari barang fi zakatil hubub, terkait dengan zakat hubub, biji-bijian. Artinya tidak harus biji dikeluarkan dengan biji, tetapi bisa juga dengan qimahnya, dengan harganya. Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, walihada wajadna Mu'ad bin Jabal. Untuk itu kita mendapati bahwa Mu'ad bin Jabal alladzi arsalahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Yaman, yang pernah Rasul utus ke Yaman, mu'alliman sebagai mu'allim, wa qadiyan dan hakim, wa waliyan sebagai seorang wali, sebagai seorang yang mengatur, wa amarahu ayyakhudaz zakata min aghniyaihim, di mana Rasulullah memerintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya, liyaruddaha fi fuqaraihim, untuk diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Wa hadarahu, dan Rasulullah melarang, mengingatkan, ayakhudha qaraimi amwalihim, ayakhudha qaraima amwalihim, untuk mengambil harta-harta yang paling mulia. Nah, ini artinya memang Masya Allah sekali. Di sini Islam memerintahkan untuk mengambil zakat, mengambil harta dari orang-orang kaya, namun tidak diperkenankan mengambil harta yang paling mulia yang mereka miliki. Ai ahsanuha, yaitu yang paling baik, wa afdaluha, dan paling mulia, paling utama. Minal mawashi, dari binatang ternak, wa zuruk, dan hasil perkebunan, wa ghairuha, dan lain sebagainya. Bal ya'khudul wasat minha, tetapi mengambil yang pertengahan, yaitu la ajwad, tidak paling buruk, wala rod, la ajwad, tidak paling baik, wala rodi, dan tidak paling buruk. Wa kana mimma qalahu lahu fi ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, wa kana mimma qalahu, dan diantara qalahu, sabda Rasulullah kepadanya, fi marwahu Abu Dawud wa ghairuhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, Rasulullah pernah bersabda, khud habba minal habbi, ambillah biji dari biji, wasyah minal ghanami, dan kambing dari kambing, wal ba'ir minal ibili, dan onta dari onta, wal baqarah minal baqar, dan sapi dari sapi. Nah, tetapi dengan sabda Rasulullah tersebut pun, Mu'ad ibnu Jabal tidak literalisme, tetapi beliau walakin Mu'adan, tetapi Mu'ad radhiyallahu anhu, alladzi ja'a fil hadisi annahu a'lama sahaba bil halal wa haram, yang telah ada di dalam hadis bahwa Mu'ad ini termasuk dari sahabat yang paling mengetahui halal dan haram, lam yujammid, tidak jumud ala dhahiril hadis, terhadap dhahirnya hadis saja, bihaitsu la ya'khudhu minal habbi ilal hab, di mana ia tidak mengambil biji dari biji-bijian ilal akhir, sampai akhir gitu. Nah, ini Mu'ad bin Jabal. Artinya Mu'ad bin Jabal saja yang paham halal dan haram, tidak literalisme terhadap perintah Rasulullah tersebut. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, walakinnahu nadhara ila maqsadi minaz zakah, tetapi Mu'ad ibnu Jabal ini melihat kepada maksud daripada zakat tersebut, wa huwa tazkiyah, yaitu pensucian, wa tadhir, dan pembersihan, lil ghani, bagi orang kaya, nafsuhu wa maluhu, baik dirinya atau hartanya. Nah, inilah yang dilihat oleh Mu'ad bin Jabal, bahwa zakat ini memiliki tujuan untuk membersihkan dan mensucikan orang kaya tadi, baik dirinya ataupun hartanya. Wasadda
Kullatal fuqara'i minal mu'minin. Dan selain itu juga menutup kebutuhan para fuqara, orang-orang miskin, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin, wa musahamatu fi i'la'i kalimatillah, dan agar memiliki peran, ikut dalam berperan untuk meninggikan kalimat Allah, kalimat Islam. Kama tunbi'u an dzalika masarifiz zakah, sebagaimana yang kita ketahui atau sebagaimana yang dikabarkan dalam masarifuz zakah, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, seperti itu. Ini artinya ada tujuan ya, tujuan untuk membersihkan dan mensucikan orang-orang kaya, baik dirinya atau hartanya, untuk menutup kebutuhan para fuqara dari umat Islam, dan agar ia memiliki peran untuk meninggikan ajaran Islam. Nah, kemudian Mu'adz ibnu Jabal ini falam yara ba'san min akhdil qimah ain wajibah fi zakah. Mu'adz ibnu Jabal ini melihat tidak mengapa untuk mengambil qimahnya. Qimah ini nilai harga, ainul wajibah, ain kewajibannya fi zakah. Artinya ketika ada orang yang memiliki kambing, kemudian wajib zakat kambing, pun boleh dengan harganya, ainul wajibahnya. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menerangkan wa khususan min ahli Yaman. Nah, ini karena melihat kondisi ya. Terkhusus bagi ahlu Yaman alladzina atlamahumur riqa, di mana mereka pada saat itu memiliki, ya ini kan berarti di zamannya Mu'adz bin Jabal ya yang diutus ke Yaman, khususnya di masyarakat zaman Yaman yang pada saat itu memiliki kemakmuran fi rihabi adil Islam, di bawah pangkuan Islam, keadilan Islam. Wa fi hinin, di waktu yang sama, tahta ju'asimatul khilafah, pada saat itu kerajaan khilafah ini membutuhkan ila mazidi minal ma'unat, butuhnya banyak pertolongan. Fakana akhdul qimah, maka mengambil harga itu dari malbusat wa mansujat yamaniyah, dari berupa pakaian dan kain-kain Yaman, aisar ala dafiin, lebih mudah untuk diberikan, seperti itu. Nah, karena pada saat itu juga khilafah Islam ternyata membutuhkan banyak pertolongan, maka tentu mengambil harta senilai dari apa yang wajib dikeluarkan dari zakat ini lebih mudah bagi orang yang mengeluarkan, wa anfa'a lil mursal ilaihim, dan lebih bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya, minal fuqara'il muhajirina wa ghairuhum minal Madinah, baik fuqara, muhajir, dan selainnya dari orang-orang yang di Madinah. Berikutnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun menjelaskan wa hadza ma dzakarahu Al-Bukhari fi sahihihi mu'alliqan bi sighatil jazm. Dan ini pun yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, mu'alliqan, yang tergantung bi sighatil jazm, dengan ungkapan yang pasti jazm. Warwahu Al-Baihaqi, dan diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi fi sunanihi, di dalam sunannya bi sanadihi an Tawus, dengan sanadnya dari Tawus, an Mu'ad, dari Mu'ad, annahu qala, bahwasanya ia berkata, li ahli Yaman, kepada ahli Yaman, u'tuni bi khamis, berikan kepadaku seperlima, au labis, atau pakaian, akhuduhu minkum, yang akan saya ambil dari kalian, maka nasodakoh, sebagai sedekah. Fa'innahu ahwana alaikum, karena itu lebih mudah bagi kalian. Wa khairun lil muhajirin bil Madinah, dan lebih baik lil muhajirin, bagi para muhajirin, bil Madinah, di Madinah. Wa hadza ma dzahaba ilaihi Ats-Tsauri, dan ini pula yang dipegang oleh Imam Ats-Tsauri, wa Abu Hanifah wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya,
Wa ruwiya an Abdul Aziz an Umar Abdul Aziz ibnu Abdul wa ruwiya an Umar bin Abdul Aziz wa Hasan al-Basri min jawazi ahdil qimah badlal aini fi zakat, yaitu bolehnya mengambil qimah nilai badlal aini sebagai pengganti dari zatnya itu fi zakat di dalam zakat. Wa ruwiya an Ahmad, dan diriwayatkan dari Ahmad fi ghairi zakatil fitri, di selain zakat fitri. Nah, ini menurut Imam Ahmad. Wa huwa zahirun min madhabi Bukhari fi sahihi, dan ia pula merupakan yang nampak dari madhab Al-Bukhari fi sahihi, dalam sahihnya. Wa faqafihi Hanafiyah, dan disepakati oleh Hanafiyah ala kathrati ma khalafahu, meskipun ada banyak yang menentangnya juga. It wajabat dalil ma'ahum, jika mereka memiliki dalil terkait hal itu. Nah, ini Mu'ad Ibnul Jabal. Selain Mu'ad, kemudian Sayyid Al-Qardawi memaparkan juga salah satu contoh juga dari Umar Ibnul Khattab, di mana Umar ini pernah yunkilul aqilata min qabilah ila diwan, di mana Umar bin Khattab ini pernah yunkil, memindahkan kewajiban aqilah. Kewajiban aqilah ini adalah kerabat dari bapak, karena berbicara aqilah ini nanti akan kita berbicara terkait dengan diyah, yaitu denda ketika orang membunuh orang lain. Pembunuhan yang sifatnya disengaja, ya mohon maaf bukan disengaja ya, yang sifatnya itu kotok salah, ataupun sibhul amdin, atau yang serupa dengan atau seperti ada kesengajaan. Lah yang seperti itu kan wajib membayar diat, dan diatnya itu adalah 100 ekor unta. Dulu ketika orang membunuh itu diatnya tidak hanya dibebankan kepada orang yang membunuh itu saja, tetapi juga kepada akilahnya, yaitu kerabat dari pihak bapaknya. Semuanya wajib kemudian memberi patungan untuk membayar diat tersebut. Nah, Umar bin Khattab ini memindahkan kewajiban akilah ini dari kabilah menuju dewan. Nah, ini Umar bin Ibnul Khattab. Kita lihat penjelasannya. Wa wajadna al-Faruq, dan kita mendapatkan al-Faruq Umar Ibnul Khattab, Umar bin Khattab, beliau bi mahdhari minas sahabah, yang pada saat itu tentu diketahui oleh para sahabat, yunkilul aqilata, beliau memindahkan kewajiban aqilah min qabilah, dari qabilah ila diwan, menuju diwan. Ba'da andawwana dawawin, setelah beliau menulis mengkodifikasi dewan-dewan. Wa qayyada 'alaiha mustahiqina, dan qayyada 'alaiha, di dalam dewan tersebut pun beliau menulis mustahiqina, orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan lil ata minad daulah, dari daulah. Wa dzalika antanasur, dan yang seperti itu anna tanasur, bahwasannya tolong menolong, ladai kana asasuhu min qabl, dahulu pondasinya adalah asobiyah atau fanatisme, qabilah qad taghayyarul an, sekarang sudah berubah. Artinya di dalam dewa-dewa tersebut Umar bin Khattab, memang kita mendapati dalam riwayat kan Umar bin Khattab menetapkan mereka yang mendapatkan bantuan-bantuan dari negara, yang sebenarnya pada dasarnya bantuan ini kan datang dari fanatisme kabilah-kabilah, tetapi hal itu sudah berubah zamannya Umar bin Khattab, dan nanti akan kita lihat ternyata memang maslahatnya sangat banyak. Apalagi kalau di Indonesia ini, kita melihat generasi-generasi atas kita, bapak kita, kakek kita, setelahnya kita sudah lupa juga. Artinya jika dibebankan diat itu kepada keluarga yang kecil tersebut, pasti tidak mampu, seperti itu. Kita melihat dulu penjelasan dari Sahih Al-Qardawi. Wa qad kana hadat tanasur
qabili, dan sungguh pertolongan kabilah ini huwa illah, merupakan illah, huwa illatun farrodo, illatu fardin, illah wajibnya tahmilul asobiyah awil qabilah lidiyah, yaitu kewajiban asobah awil qabilah lidiyah untuk membayar diyah. Famadama qad taghayyara asasut tanasur, maka ketika berubah asas tolong menolong tersebut, fa'innal hukma yadurru ma'a illatihi, maka hukum tersebut yadurru ala illatihi, akan terus berputar kepada ilahnya wujudan wa adaman, baik ada maupun tidak. Artinya ketika ilahnya sudah tidak ada, maka pun sudah tidak ada lagi. Wala yatasawwara minal Umar, dan tidak kemudian dianggap bahwa Umar itu ayyukhalif, menyelisihi ma hakama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu arrafal maqsud waqfa indahu. Namun Umar bin Khattab ini mengetahui maksud sehingga beliau melakukan hal itu. Nah, ini Masya Allah, nanti akan kita lihat penjelasan berikutnya. Wa qad ikhtalafa a'immah madzahib fi ma dhahaba ilaihi Umar wa aqarrahu alaihi sahabah. Wa qad ikhtalafa a'immah, dan telah berselisih para madzahib fi ma dhahaba ilaihi Umar, apa yang dilakukan oleh Umar, wa aqarrahu alaihi sahabah, yang telah ditetapkan oleh para sahabat. Ternyata perbuatan Umar ini yang tentu telah dilihat para sahabat dan telah diakui sahabat ini mendapatkan perselisihan pendapat ulama. Faminhum man waqafa inda dhahiri qada'ihi sallallahu alaihi wasallam bidiyah fi qatlil khata' wa shibul amdi ala qa'ilah. Di antara mereka ada yang mengambil sikap terhadap zahirnya Rasulullah menyelesaikan perkara mereka yang membunuh karena salah ataupun serupa dengan sengaja atau seperti sengaja alal aqilah, kepada aqilah. Jadi zamannya Rasulullah memang ketika ada orang yang membunuh tidak disengaja, maka dia harus membayar diyat, dan diyatnya itu dibebankan kepada aqilah atau kerabat-kerabatnya juga. Wa huwa asabatur rajul. Nah, di sini ya, itu adalah kerabat dari laki-laki min qabilatihi wa ashiratihi, dari qabilahnya atau keluarganya. Fa akhadha bi dhahiri dzalik. Ia mengambil zahir hal itu, wa aujabu an takunal aqilah hiya asabatu abadan. Sehingga mereka mewajibkan bahwa aqilah adalah asabah abadan, merupakan kerabat-kerabat selamanya. Falam yang duru ila anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam innama naqadiyah bi asabah. Mereka tidak melihat bahwa Rasulullah ini mengaitkan dia dengan kerabat, li'anha, karena fi dzalika zaman, pada waktu itu memang kanatil mihwar an-nusrah wal muawanah wal mu'adodah. Karena memang pada saat itu kerabat-kerabat ini merupakan mihwar. Mihwar itu adalah pusat atau poros dari nusrah, pertolongan, wal muawanah, dan empati, wa mu'adodah, dan bantuan-bantuan. Tetapi kan nanti kita lihat penjelasan berikutnya. Wa khalafahum akharuna kal Hanafiyah, yang lainnya, ulama-ulama lainnya menyelisihi hal itu seperti Hanafiyah, mustadilina bi fi'li Amirul Mukminin Umar alladhi ja'alaha fi ahdihi ala ahli diwan, di mana Umar bin Khattab ini pernah mengalihkan hal itu kepada ahli diwan, nadiran ila maksudi ma syara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahdihi, nadiran, dengan melihat kepada maksud apa yang Rasulullah syariatkan pada masanya.
Wa qad ba'atsa dzalika Imam Ibnu Taimiyah fi fatawahi faqala, dan Imam Ibnu Taimiyah pun pernah melakukan penelitian di dalam fatwanya atau telah membahas di dalam fatwanya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qada bidiyah 'alal 'aqilah, bahwa Rasulullah pernah menyelesaikan perkara diyah ini dengan aqilah. Wa hum alladziina yansuruna rajula wa yu'inunahu, dan mereka itu adalah yang menolong orang dan membantu mereka. Wa kanatil aqilah, dan sesungguhnya aqilah itu, kerabat itu, ala ahdi hum asobatuhu, di masanya merupakan kerabat asobatuhu. Falamma kana fi zamani Umar, ketika masuk zamannya Umar, ja'alaha ala ahli diwan. Umar menjadikannya kewajiban atau tanggung jawab diwan. Walihada ikhtalafa fiha fuqaha, untuk itulah kemudian terjadi perselisihan pendapat. Fayuqalu, maka dikatakan aslu dzalika, perdebatannya di sini ya. Aslu dzalika annal aqilata hal hum mahdudun bisyar'i, apakah aqilah itu terbatas atau dibatasi oleh syariat, ya, yaitu terhadap kerabat-kerabatnya ya. Auhum man yang suruhu wa yu'inuhu min ghairi ta'yin, ataukah yang disebut aqilah itu adalah orang yang menolong, membantu tanpa ditentukan siapa itu gitu. Nah, ini terjadi perdebatan di situ. Faman qala bil awal, mereka yang berpendapat pertama, lam yu'dil anil aqarib, tetap mewajibkan kepada kerabat-kerabat, li'annahum aqilah ala ahdihi, karena itu disebut aqilah pada masanya. Wa man qala bisani, dan mereka yang mengatakan yang kedua, ja'al aqilah fi kulli zaman wa makan man yang sulur rajul wa yu'inuhu fi dzalika zaman wa makan, yaitu yang disebut aqilah adalah ja'al aqilah, menjadikan aqilah di setiap zaman dan makan, man yang sur, yaitu siapa yang menolong seseorang, wa yu'inuhu, membantunya, fi dzalika zaman, di masa itu dan tempat itu. Lam yakun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam diwan wala ato, karena di masa Rasulullah tidak ada diwan wa ato, tidak ada dewan dan orang yang yang memberi selain kerabat-kerabatnya. Nah, kita lanjutkan ini karena pertemuan akhir dari Madrasah Dhahiriyah sehingga pembahasannya cukup panjang. Falamma wada'a Umar ad-diwan, setelah Umar menetapkan diwan, kana ma'luman, maka menjadi maklum, anna junda kullu madinatin, sesungguhnya setiap pasukan dari kota, yang suruh ba'duhu ba'do, akan menolong satu dengan yang lainnya. Wa yu'inu ba'duhu ba'do, dan menolong satu dengan yang lainnya. Wa illam yakunu aqarib, walaupun mereka tidak kerabat. Nah, ini cukup masuk akal. Jadi sehingga ketika ada tentara yang membunuh dengan tidak sengaja mendapatkan diat, maka seluruh tentara di situ wajib untuk membantu untuk menyelesaikan diatnya. Karena disebut aqilah. Fakanuhum aqilah. Nah, di sini mereka adalah aqilah. Wa hada asahu qaulaini, ini pendapat yang lebih sahih, wa annaha tahtalifu bi ikhtilafi ahwal, dan hal itu terjadi karena perselisihan kondisi. Wa illa law rajulu qad sakana bil maghrib, kalau tidak demikian maka kalau ada seseorang yang tinggal di barat, wa hunaka ma yang suruhu, dan di sana ada orang yang menolongnya, wa yu'inuhu, kaifa takunu aqilatuhu, bagaimana ia kemudian disebut aqilah min bil masyriq, sedangkan kaifa takunu aqilatuhu, bagaimana kalau akilahnya itu min man bil masyriq, siapa yang ada di timur, fi mamlakah ukra, di tempat yang lainnya gitu. Nah, ini kan kesulitan jika kemudian ada orang yang tinggal di barat, kemudian dia membunuh tidak sengaja, tidak ada yang menolong, kalau akilahnya itu di timur, di negeri timur atau di negara yang lain, ai min asabatihi, yaitu dari kerabat-kerabatnya, wala ala akhbaruhu qad inqata'at anhu, bisa juga kan kabarnya itu terpotong, terputus tidak sampai, wal miratu yumkinu hifdhuhu lil ghaib, dan warisannya itu
memungkinkan untuk dijaga untuk yang gaib, yang belum hadir. Nah, ini artinya keterangan saja bahwa hari ini sangat berat jika kemudian aqilah ini ditanggung oleh keluarganya. Apalagi realita jika di Indonesia ini kan keluarga besar saja sedikit, kemudian ada yang tidak hafal, tetangganya tidak hafal bahkan dan lain sebagainya. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qadha fi mar'ati qatilah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah menyelesaikan perkara perempuan yang membunuh qadha aqilah an aqilaha ala asabiyah, bahwa akolahnya atau mereka yang membantunya ini dari kerabatnya, wa ana miratuha, dan harta warisannya li zaujiha untuk lelaki atau suaminya, wa baniha, dan anak-anaknya, fal warisah ghairu aqilah, sedangkan warisan itu tidak diperuntukkan kepada aqilah. Nah, ini ya artinya Rasulullah pun pernah menyelesaikan masalah aqilah perempuan yang membunuh, atau akilahnya dari kerabatnya, sedangkan harta warisannya ini untuk suami, untuk anak-anaknya, tidak untuk akilahnya. Ini artinya kan berarti memungkinkan juga jika kemudian akilah itu tidak hanya kerabat saja. Sehingga Sahih Yusuf Al-Qardawi di sini menegaskan walihada, untuk itu Sahih Yusuf Al-Qardawi itu memfatwakan fi asrina, di zaman kita saat ini, annal aqilatal yaum, bahwa akilah hari ini yumkinu antun qila ila niqabat, bisa dipindahkan kepada niqabat. Niqabat di sini adalah asosiasi atau perkumpulan. Perkumpulan apa? Mahniyah, profesi, perkumpulan profesi misalnya. Faida qatala tabib khata, ketika ada dokter yang membunuh yang sifatnya itu khata, salah bunuh, fadiyatuhu ala niqabatil attiba, maka diyahnya ini dibebankan kepada asosiasi dokter tersebut. Wal handasah, jika handasah atau insinyur ini salah membunuh, dia membunuh dengan pembunuhan yang khata atau shibhu amdin, maka ala niqabatil muhandisina, maka diatnya ini dibebankan kepada asosiasi insinyur. Wah, keadaan demikian ini sangat logis sekali, sehingga syariat diat ini tidak terputus. Sehingga orang yang membunuh, maka kelompok atau asosiat perkumpulannya itu ikut menanggung dari perbuatannya tersebut. Di akhir paragraf beliau Sayyid Yusuf Al-Qaradawi kemudian menjelaskan wa hadza la budda minhu fi mujtama'atil lati taqumu ala awail mahdudah adat, dan ini harus dikerjakan atau bisa dipraktekkan di masyarakat yang memang keluarganya taqumu ala, yang berdiri ya atas keluarga yang jumlahnya itu sedikit, mahdudatul qudrah, dan kemampuannya pun terbatas, la ala qabail wa asyairil kabirah, tidak kepada kabilah-kabilah dan keluarga-keluarga besar. Artinya kalau keluarga-keluarga besar dan mampu, ya itu tidak mengapa, akilahnya adalah keluarganya. Tetapi bagaimana dengan keluarga-keluarga yang kecil, yang jumlahnya terbatas, tidak mampu, maka sebagai dari solusi adalah akilahnya ini bisa dari asosiasinya, bisa dari diwan dan lain sebagainya. Beliau menyontohkan keluarga besar ini seperti mislu mujtama'il misri, seperti mujtama masyarakat Mesir wa ghairuhu dan selainnya. Fala yujad alil jumhurin nas aqilah min asobatihi yumkinu an tatahammala diyatahu. Nah, maka tidak didapati, yaitu selain daripada keluarga besar tadi ya, lil jumhurinas, terhadap kebanyakan manusia, aqilah min asobatihi, dari kerabatnya, yumkinu
an tatahammala diyatahu, yang akan membayarkan diyatnya. Nah, ini kalau keluarganya kecil kan tidak mungkin. Idza qatala khata' kama fi hawadisi sayr, seperti terjadinya pembunuhan karena tidak sengaja, yaitu qatlul khata' yang sering terjadi di lampu lalu lintas sayr, di perjalanan, alladzi tuksiru fi hadzal zaman, yang banyak terjadi di zaman ini. Nah, ini kalau kita melihat nanti ada yang eh, kemudian terjadi kecelakaan atau salah, dia tidak sengaja memukul seorang atau melempar apa, kemudian terkena seseorang, kemudian menyebabkan kematian, maka dia wajib membayar diah, dan diahnya ini tentu bisa diwakili oleh asosiasinya atau oleh dewan yang ia berada di dalamnya. Nah, di sini ini cukup logis sekali, cukup menarik sekali agar syariat Islam ini benar-benar terjaga, kemaslahatannya benar-benar terpenuhi. Insya Allah pertemuan berikutnya kita membahas terkait dengan madrasah saniyah, madrasah yang kedua, yaitu madrasah mu'attalah al-judud, madrasah penganulir, yaitu ta'tilu nususi bi ismi masalih wal maqasid, yang mereka menghilangkan, menganulir nas dengan nama maslahah dan maqasid. Insya Allah pertemuan berikutnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.